makmur dan adil. Pertama adalah jaga kawan-kawan. Senyum. Itu yang pertama kawan-kawan. Pertama adalah jaga. Kedua adalah lambat. Ketiga adalah kesana. Ngawur kawan-kawanku. Semua kawan-kawan. Itu saya kawan-kawan. Itu seperti saya kawan-kawanku. Sehingga kawan-kawan. Artinya bahwa kehadiran kita di sini sangat serius. Sehingga dipandang penting untuk didengarkan oleh yang namanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terutama Direktorat Penyediaan Penanaman Kementerian kawan-kawan. Ini kawan-kawanku. Bukan adalah kawan-kawanku. Kita yang tergabung. Kita sudah sepakat bahwa pemegang toa dan san walaupun badannya kecil kalau lumayan. Kalau sepakat kan dulu. Makmur dan adil, seiring berjalan bersama LGMI, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan harkat tegak adil dan benar, lembaga ganda muda Indonesia. Untuk rakyat semesta kita maju bersama, jayalah Republik Indonesia. Peduli masyarakat, memberi yang manfaat, ganda muda Indonesia. Patriot bermartabat, berjiwa kesatria, Garuda Muda Indonesia Raya. Akan dibongkar oleh KPK. Kita dukung Jokowi, kita dukung Presiden kita untuk mendorong pembongkaran kasus-kasus korupsi tersebut. Oke, kita kembali ke komando di bawah. Oke, mobil komando ke depan. Oke, mobil komando ke depan. Dengan posisi kepala ke depan. Mobil dan masuk ke depan. Ya, kanan. Ya, kasih komando di depan. Oke. Sekarang ini sepertinya menuju ke arah adanya sesuatu yang tidak beres di lingkungan kita. Nanti akan hadir, mohon maaf, Bapak Dirjen saat ini sedang di Universitas Indonesia yang mengajar di sana. Jadi ini bukan kali pertama, bukan karena disengaja, karena memang pemberitahuan dari kemarin, tapi agenda itu sudah seminggu yang lalu. Jadi mohon kami ditugaskan untuk membantu menampung aspirasi apa, ini paling tidak sudah presiden sudah kita terima, tapi paling tidak mungkin dari dialog ini kita bisa cari apapun kita laporkan. Dari pagi kita sudah lapor Pak Menteri ada seperti ini, dan nanti tindak lanjut dari ini akan kita sampaikan apa saja yang menjadi catatan pagi hari ini untuk bisa kita sampaikan ke pimpinan. Insya Allah pimpinan akan tidak menutup mata dalam apa yang menjadi aspirasi, apalagi keinginan bapak-bapak, nggak ada ibu nih ya, oh ada ibu, suatu niatan yang baik untuk perbaikan kita di masa yang akan datang. KKN suatu hal yang memang kita benci, karena dan itu merupakan agenda utama daripada mulai dari zaman reformasi sampai dengan saat ini. Kita coba akan menampung apa aspirasi dan akan kita catat, selain catatan yang telah disampaikan secara formal pada kami. Ya, di belakang ada beberapa staf kami yang ada pamutnya tentang apa yang Bapak Ibu tuliskan di sini. Saya pikir itu saja dari kami ya. Semoga paling tidak kehadiran dua direktur ini bisa menjawab ya apa yang menjadi keluhan
keluhan ataupun protes Bapak Ibu sekalian. Silakan barangkali. Dan ada bukti bukti nanti bisa kita Pak Heri, sebentar ya, ini ada Pak Dirjen juga bisa sekaligus mewakili Pak Dirjen, jadi Pak Dirjen diwakili dengan 3 orang. Kalau 2 kamu juga bisa. Silakan Pak Dirjen. jadi adanya gini Pak ya, yang pertama sebetulnya yang kita akan lakukan adalah pemberantasan korupsi Pak ya. Terus yang kedua adalah adanya proses jual beli proyek ya, kan? Ini semua yang saya sampaikan ini ada faktanya dan kami siap bersaksi di muka hukum ya Pak. Di antaranya adalah begini Pak, proyek ini rata-rata dijual. Pelaku-pelakunya dari PT Berantas, PT Ninja Karya, dan beberapa BUMN ya Pak ya. Dan permainan ini dikendalikan yang utama adalah 2 pokjanya, yaitu Riki dan Fitra. Semua kesaksian saya bisa direkam karena saya memiliki bukti. Nah, nanti kita lanjut saya yang misalnya ini apabila Bapak-bapak tidak merasa ini suatu permainan, kami siap. Setelah ini kan kami melakukan orasi di KPK. Jadi kami ingin membuktikan bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak cuma main-main. Ini benar-benar ada faktanya. Nah, saya menanyakan ke Bapak selaku atasannya, kenapa permainan ini bisa terjadi? Dan ini merugikan negara hampir 13%, Pak. Karena satu proyek ini rata-rata untuk yang tidak kenal dipungut 13%, yang kenal 7%. Nah, ini resmi dan orang-orang yang menang-menang proyek itu juga bisa saya hadirkan. Jadi pernyataan kami mungkin di aku dari ketua LPM. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya Ketua Umum Lembaga Garuda Muda Indonesia. Dalam hal ini saya atas nama Ketua Umum menyampaikan beberapa aspirasi yang telah dijelaskan oleh pendiri kita, Bapak Isidro Sutrisno. Dalam hal ini penyampaian tadi tentu jelas ada bukti-bukti yang nyata. Dengan hal tersebut, saya minta jajaran kementerian harus memperhatikan atas permasalahan tersebut. Dikarenakan penyimpangan anggaran negara itu tidak dibolehkan karena menyangkut keadilan dan kesetaraan rakyat. Satu hal itu yang harus diperhatikan. Kedua, kita juga ingin adanya satu proses gratifikasi. Kita nggak pandang bulu, mau itu menterinya, mau itu dirjennya, sekalipun presidennya. Garuda Muda Indonesia selalu memandang satu pemberantasan korupsi yang harus kita tegakkan. Hal tersebut, samping pemerintah mempunyai KPK sendiri, GMI juga mempunyai KPK GMI, Satuan Pemberantasan Korupsi Garuda Muda Indonesia. Tentunya kemitraan tersebut harus kita junjung tinggi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Mungkin yang saya sampaikan garis besar, apa yang disampaikan Pak Sutrisno tadi sudah mendasar, dan saya tandaskan kembali. Mudah-mudahan sikap daripada kementerian cepat ditindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti, mungkin besar lagi timur saya, Pak. Ini baru sebagian kecil. Jadi kalau nanti sudah ada perubahan dengan struktural, dengan adanya satu pembenahan manajemen, mana yang tidak baik, mana yang harus dipertahankan dalam arti untuk membangun kementerian yang lebih baik ke depan. Saya kira itu, Pak.
kasih ya telah memberikan laporan ya kepada kami ya. Yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu ya bahwa memang Pak Dirjen tidak ada di kantor ya, jadi tidak bisa menerima Bapak Ibu sekalian. Namun ya kami ingin sampaikan bahwa sejak PUPR ini ada, komitmen pimpinan kami, baik Bapak Menteri maupun Bapak Dirjen, itu adalah seperti yang Bapak Ibu tadi sampaikan, ya, inginnya tidak ada jual beli, ya, inginnya tidak ada permainan dan seterusnya. Dan itu berkali-kali oleh pimpinan itu sudah disampaikan, baik kepada kami, ya, para eselon 2, terus kemudian kepada para kasatker dan juga kepada Pokja. Jadi semua sudah kami sampaikan. Nah, dalam kesempatan ini, kalau ternyata teman-teman ini semua masih melihat di lapangan seperti itu akan membuat kami mawas diri dan kami akan melakukan pengecekan dan tadi Pak Lukman sampaikan investigasi internal. Ya. Memang beri waktu kami untuk melakukan hal ini. Ya, Pak Lukman tadi sudah sampaikan, tidak mungkin hari ini juga karena kita ada prosedurnya itu. Misalnya kita menegur staf kita juga itu ada berjenjang, ya, mulai dari lisan kemudian sampai kemudian tertulis dan seterusnya. Nah, saya sebetulnya akan lebih senang lagi kalau Bapak Ibu ini sekalian hadir juga membawa berkas yang kami bisa pegang secara tertulis, kira-kira begitu. Jadi tidak sekedar lisan. Nanti ada kalau sudah ada ini, ya baik ini nanti menjadi bahan buat kami, ya, kami coba pelajari dan nanti kami coba untuk Pak Lukman nanti bisa mendapatkan nomor kontak teman-teman ini, ya suatu saat kita akan undang, kita akan laporkan progres kami seperti apa untuk penanganan ini, ya. Dan kita semua inginnya kan sementara ini masih berlangsung, ya, penelitian kami masih berlangsung, ya kita semua masih menganggap bahwa ada prinsip yang harus kita hormati bersama, yaitu praduga tidak bersalah. Ya. Saya pikir itu ya yang ingin kami sampaikan dan saya dalam kesempatan ini menyampaikan salam Bapak Dirjen kepada Bapak Ibu sekalian. Hormat kami juga kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga ini bisa memperbaiki governance di Indonesia. Kira-kira seperti itu saya kembalikan kepada Pak Lukman. Iya, ya, tambah satu Pak. Nanti biar sebelumnya mendengarkan hasil rekaman antara broker tapi PNS di DPU ya, yang mengatur pelelangan dengan orang-orang kita yang dimenangkan proyek Pak. Nah, ini teratur. Baik, di 2016 itu aturannya begini, untuk proyek di atas 100 itu sudah jatahnya BUMN, Waskita, Berantas dan lain-lain. Kalau yang di bawah 100 itu nanti yang aturnya itu langsung ke imam atau jamim. Ini semuanya perintah Pak Dirjen langsung Pak, ya kan. Jadi Bapak jangan berharap bisa menang kalau enggak lewat kita. Bisa dikirimkan nanti Pak. Bisa dikirim nanti kita kasih kirim saja nanti. Kalau misalnya kirim itu langsung aja Pak ke pengadilan Pak biasanya. Jadi langsung ke meja hijau kalau Bapak Begini Pak, kalau saya mau tegaskan lagi Pak Lukman sama Pak Wakil Dirjen, Pak siapa? Pak Heri. Pak Heri. Ya. Mungkin saya minta satu penjelasan secara komplit ya dari pihak manajemen kementerian. Kira-kira investigasi internal itu 1 hari kah, 2 hari kah, 3 hari kah? Karena ini penting sekali, sangat-sangat penting. Dan ini saya khususkan kepentingan GMI, secepatnya saya minta laporan. Dan ini juga nanti saya juga laporkan ke Presiden, bahwasanya tentang hal ini tentunya minta diprioritaskan juga. Itu Pak Lukman, Pak Heri. Ya. Ya, karena ini menyangkut banyak hal ya, banyak hal.
tentu tidak bisa 1-2 hari, tapi kita pertama nomor 1 kita akan laporkan ke pimpinan dan karena ini menjadi wewenang pimpinan, kita harapkan nanti pimpinan yang bisa memutuskan cepat lambatnya. Kami karena ini bukan wewenang kami untuk memutuskan, ya, ini wewenang pimpinan. Jadi nanti coba kita sampaikan, mungkin dengan nanti kita bisa komunikasi, kita bisa tukar-tukar, nanti kita sampaikan setelah kita ketemu pimpinan kapan rencana aksi itu, karena tentu saja kami ini tidak bisa menjanjikan itu wewenang pimpinan Pak Heri. Karena mungkin gini Pak Heri, kalau dari tim ini hanya sebagian kecil Pak. Kalau kita tidak bisa mendapatkan suatu kejelasan tentang adanya investasi internal, saya khawatir ini hanya Jakarta Pak. Takut saya game ini sudah 27 provinsi, nanti malah merepotkan pihak-pihak yang terkait lainnya. Kalau memang sudah ada satu pembahasan internal secepatnya, mungkin besok sudah bisa didapatkan Pak Lukman, untuk Pak Heri, saya cukup bangga. Satu, tentunya saya cukup berantusias, atau saya cukup juga terima kasih terhadap kementerian bisa membuat satu tanggapan secepatnya untuk kepentingan ini, supaya tidak ada korupsi dan nepotisme atau bentuk lainnya, bagaimanapun itu bentuknya, proyek dilelang atau dijual atau bagaimana, hingga tidak terjadi lagi Pak Heri. Itu Pak Heri saya minta. Terima kasih Pak Heri. Bapak juga bisa. Jadi Bapak ini buat ini aja. Oh iya betul. Jadi nanti Bapak kalau minta bukti nanti kita di meja itu aja Pak. Kita nggak usah memberikan rekaman ataupun apa enggak. Karena Bapak nggak ada haknya. Mungkin Mbak perlu di sini. Apa Bapak di sini perlu di sini bicara karena Bapak juga di sini ada namanya? Enggak, kalau bisa setelah kita cooling down dulu, Oh, kita iya. kan kita harus sampaikan ke pimpinan kita, nanti kita jam 3 Pak ya. Karena gini Pak Lukman, kita ini orang kritis semua Pak. Iya. Jadi kalau kita nggak juga menyikapi kritis repot Pak. Iya. Itu Pak. Pak Lukman. Jadi tentu saja karena ini bukan masalah kecil Pak, ini masalah besar. Ini bahkan ini bisa dibilang masalah bangsa juga. Tentu saja tidak bisa hanya dipecahkan 1-2 menit hanya di sini. Saya pikir semoga aja pertemuan panitia ini bisa sedikit cooling down. Koreksi ini pasti sudah menjadi wacana PUPR, terutama khususnya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, ada semacam keluhan masukan yang akan memperbaiki sistem kita selama ini. Saya pikir itu. Pak Trisno bagaimana? Apakah sudah cukup? Saya kira gini, saya ulas kembali. Saya terima kasih atas sambutan atau tanggapan dari Pak Heri CS ya. Dengan pagi ini tentunya saya juga cukup memperhatikan adanya satu penjelasan tadi. Namun demikian saya sangat-sangat menunggu atas putusan internal, bagaimana cara mencikapi, bagaimana cara perombakan tentunya yang saya harapkan, mana yang tidak baik harus dirombak, dan saya minta untuk keterangan dan penjelasan atau bukti yang nyata untuk selanjutnya Pak Heri. Saya kira itu Pak Heri yang saya sampaikan, dan saya terima kasih kembali yang sangat mendalam. Dalam hal ini saya disambut dengan ini, kami Lembaga Garuda Muda Indonesia disambut dengan baik. Ini saya secara pribadi mengucapkan terima kasih, dan secara organisasi saya juga mengucapkan terima kasih. Maka itu baik, terima kasih Pak Lukman, Pak Berantas dan lain sebagainya. Nah itu yang saya inginkan pihak kementerian dengan adanya satu sentuhan atau dengan adanya satu sinyal dari Garuda Muda Indonesia, proses-proses itu janganlah dilanjuti atau janganlah dijalankan, dan agar lelang itu sempurna sesuai dengan aturan yang ada, aturan pemerintah dan peraturan undang-undang yang ada. Itu yang Lembaga Garuda Muda Indonesia tidak menginginkan hal itu. Satu hal lagi, karena apa? Mengingat adanya satu anggaran negara, itu menyangkut adanya satu keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
itu yang perlu juga saya harus tegaskan terhadap kementerian di sini, janganlah membuat satu bentuk penyimpangan dana apapun di dalam satu mengatur keuangan negara, karena yang dirugikan adalah rakyat banyak, bukan rakyat segelintir, itu rakyat seluruh Indonesia yang dikorbankan. Artinya di sini ada dugaan korupsi di dalam. Bukan, sangat-sangat faktanya juga ada jelas, ada rekaman. Hal ini yang nanti kita lanjutkan ke KPK, dan saya minta juga pihak KPK tentunya menyikapi dengan sempurna juga, harus bisa menjalankan sesuai proses dengan adanya satu pengangkatan KPK sendiri, tentunya bisa menjalankan sesuai dengan aturan yang ada, dan jangan ada satu tindakan-tindakan yang penyelewengan lagi. Perumahan dari Direktorat Penyediaan Perumahan, jadi di seluruh Indonesia. Artinya di sini yang bertanggung jawab siapa? Dirjen Penyediaan Perumahan. Dirjen Penyediaan Perumahan. Oke, Bang, jika tuntutan tadi sudah bertemu Bang, gimana kelanjutan pertemuan tadi? Karena dalam pertemuan itu yang menghadiri adalah orang-orang yang terlibat, saya pikir itu cuma lipstick saja. Saya lebih cenderung bahwa masalah ini akan kita bawa ke KPK. Seandainya tuntutan ini tidak dipenuhi Bang, apakah kami akan melakukan aksi yang sama per periode 1 minggu sekali sampai dilakukan ini. Saya akan menggerakkan seluruh anggota LGMI di seluruh Indonesia apabila itu tidak ditanggapi. Perwakilan 30 menit yang lalu, tepatnya 12.05 diterima Humas Bapak Alvis Nenggolan. Demikian. KPK saat ini